Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para pemirsa, ikhwan dan akhwat kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, alhamdulillah bertahmid kita kepada Allah Jalla Jalaluh atas segala nikmat yang senantiasa dicurahkan kepada kita, sehingga dalam kegiatan ta'lim hari ini kita kembali melakukan kajian-kajian seputar dinul Islam, sehingga tasawur kita, wawasan kita terkait dengan Islam dari hari ke hari, waktu ke waktu akan semakin bertambah, dan dengan itu juga akan semakin menambah semangat kita di dalam beramal, sehingga pada akhirnya semua itu akan menjadi pundi-pundi kebaikan kita saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan di dalam Al-Qur'an yang mulia, wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Kumpulkan perbekalan, cari bekal-bekal kalian, dan sebaik-baik bekal dan persiapan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan takwa. Maka semoga kebersamaan kita pada kajian ini akan menjadi pertemuan yang terbaik dan akan menjadi bekal yang terindah pada akhirnya. Salam dan salam selalu kita kirimkan kepada junjungan kita semua, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga yang beliau cintai, sahabat-sahabat yang mulia, dan tentu kepada seluruh umatnya. Semoga dengan setiap salawat yang ditujukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam akan menjadi syafaatnya nanti di yaumil akhir insyaallah. Pemirsa, ikhwan dan akhwat kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, kajian kita pada kesempatan yang sangat baik ini adalah mengangkat tema sejarah, yang mana sejarah Islam itu senantiasa memberikan spirit, memberikan motivasi, memberikan inspirasi, bahkan menjadi solusi dari setiap kehidupan dari zaman ke zaman. Sekalipun dalam catatan sejarahnya bahwasanya perjalanan sejarah Islam itu ibaratnya timbul tenggelam, maka setidaknya itu juga akan menjadi satu pelajaran mahal yang patut untuk direnungi, patut untuk diambil pelajaran, agar ke depan kita akan menjadi generasi yang selalu pandai bersyukur atas nikmat-nikmat semua itu. Setidaknya di dalam Al-Quran, di surah Al-Imran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal ayyami nudawiluha bainan nas." Bahwasanya akan dipergilirkan dalam kehidupan manusia, ada saatnya mereka berada di puncak, dan ada saatnya mereka berada pada titik yang terendah. Dan tentu tidaklah semua itu terjadi kecuali ada hikmah besar yang akan menjadi pelajaran dalam setiap perjalanan sejarahnya. Dan rekam-rekam sejarah yang terjadi di setiap zaman, setidaknya Al-Quran lewat difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Yusuf ayat yang terakhir, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ambillah pelajaran dari setiap kisah, dan setiap kisah itu hanya akan diambil hikmahnya oleh ulul albab. Maka
semoga kajian kita terkait dengan sejarah ini setidaknya akan menjadi sebuah pelajaran mahal untuk menjadi satu bahan renungan dan semoga menjadi buah pemikiran kita hari ini dan ke depannya insyaallah. Adapun tema yang akan menjadi pembahasan kita terkait dengan timbul dan tenggelamnya, bangkit dan runtuhnya suatu kehalifaan, suatu kerajaan yang mana pernah menjadi suatu peradaban besar dalam Islam yang luar biasa menjadi sumber di dalam pencarian ilmu di zaman itu. Adapun temanya adalah bangkit dan runtuhnya Khalifat Andalusia. Pemirsa yang budiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia merupakan suatu catatan lembaran sejarah, maka setidaknya sejarah itu merupakan cermin dari masa yang lalu dan dia akan menjadi pelajaran yang mahal bagi masa depan. Sejarah juga berisi akan kegemilangan suatu kaum, bahkan juga mencatat kejatuhan suatu generasi. Semuanya itu penting untuk dipelajari, dicermati, kemudian diambil pelajaran untuk menapaki kehidupan yang akan datang. Kehidupan umat-umat manusia atau bangsa-bangsa terdahulu itu merupakan suatu rentetan peristiwa, yang kemudian rentetan peristiwa itu terekam dalam suatu catatan sejarah atau biasa yang kita istilahkan dengan ditulis dengan tinta emas. Maka dalam suatu kalimat yang indah, bahwasanya siapa yang tidak mengenal sejarah, maka ia akan kehilangan cermin untuk merancang masa depannya. Dan siapa yang alpa terhadap sejarah, setidaknya ia akan kehilangan keteladanan. Karenanya bagi mereka yang mempunyai agenda dalam memajukan suatu peradaban, suatu generasi, maka berpegang pada suatu adagium. Ini sekiranya kalau ada apabila ada suatu hal yang kemudian ingin memudarkan cahaya Islam dalam sejarahnya, di mana dalam adagium itu ditulis bahwasanya jika ingin melumpuhkan suatu bangsa, maka jauhkan mereka dari ingatan sejarahnya. Nah, terkait dengan bangkit dan runtuhnya sejarah Andalusia, yang semua kita kenal bahwasanya Andalusia berada di dataran Eropa, setidaknya di dua negara besar, Spanyol dan Portugis. Maka hari ini nama Andalusia seakan-akan hal yang asing bagi generasi milenium saat ini. Padahal sebagaimana yang kita ungkapkan di awal tadi, bahwasanya sejarah Islam setidaknya pernah membangun kejayaannya di daratan Eropa tersebut. Maka sejarah Andalusia adalah kisah tentang kegemilangan kaum muslimin yang berhasil menaklukkan wilayah di benua Eropa, yang kemudian mengisinya dengan tinta emas kejayaan dan keunggulan peradabannya. Ketika wilayah Andalusia yang saat itu terletak di Spanyol dan sebagian Portugis itu berada di bawah kekuasaan kaum muslimin, setidaknya jejak-jejak kecemerlangannya itu telah menjadi suatu rujukan dari bangsa-bangsa Eropa di zaman itu. Banyak ilmuwan dan ulama yang ahli dalam berbagai bidang yang kemudian menjadi pionir ilmu pengetahuan serta menjadi acuan ilmuwan-ilmuwan barat di zaman itu, bahkan sampai zaman hari ini. Pemirsa yang budiman, ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan muslimah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menceritakan kisah Andalusia itu artinya kita ingin membuka
kembali lembaran-lembaran Islam, catatan sejarah Islam yang pernah berjaya di sana. Andalusia itu setidaknya merupakan suatu negara yang indah, berada di bawah kekuasaan kaum muslimin setidaknya selama 800 tahun atau 8 abad lamanya. Kehalifan Islam dan dinasti-dinasti kaum muslimin telah berhasil mengubah wilayah di dataran Eropa menjadi simbol kegemilangan peradaban dan kekuatan kaum muslimin. Para sejarawan di dalam melakukan riset terkait dengan Andalusia banyak menceritakan bagaimana umat Islam yang berdiam di wilayah tersebut berhasil memberikan sumbangsi bagi peradaban, ilmu, pengetahuan, dan kemajuan bangsa Eropa di zamannya. Maka jika hari ini kita mengenal ada kota-kota besar ya di Spanyol, sebut saja seperti klub-klub bola ya, Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, Granada, Malaga, atau Cordova, sebagiannya adalah tersohor di Spanyol, merupakan negeri-negeri yang setidaknya dahulu pernah berada di bawah kekuasaan kehalifan kaum muslimin, yakni Andalusia. Maka kekuasaan Islam di Andalusia ya, yang kemudian berjaya kurang lebih 8 abad itu atau 800 tahun, dan hari ini jejak-jejaknya hampir tertutup oleh berbagai macam kultur budaya yang kemudian menggantikannya dalam panggung sejarah hari ini. Belum lagi memang ada suatu grand design, ada satu skenario yang ingin menghilangkan jejak-jejak peninggalan kaum muslimin di benua Eropa tersebut yang betul-betul pernah mengamalkan daripada syariat Islam, dan itulah yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi kita Muhammad SAW sebagai pembawa kedamaian. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya melainkan untuk membawa kedamaian, rahmat bagi seluruh alam. Maka kekuasaan Islam di Andalusia yang dulu pernah berjaya kurang lebih 8 abad itu kemudian runtuh. Itu kemudian disebabkan dari berbagai macam persoalan yang terjadi baik secara internal maupun secara eksternal. Persoalan internal yang menjadi penyebabnya keruntuhan kehalifan Andalusia di Spanyol saat itu tentu banyak hal ya, yang kemudian akan kita bahas, akan kita kupas item per item ya, yang semoga sekali lagi itu akan menjadi satu hikmah besar ya, untuk menjadi suatu pelajaran mahal yang akan menjadi pijakan kita yang menjadi generasi hari ini, sehingga pada akhirnya, pada zamannya, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya sebelum terjadinya hari kiamat, maka setidaknya Islam ini akan kembali memimpin dunia, dan itu tentu sebagaimana sejarah senantiasa mengulang cerita dirinya, sekalipun itu berbeda dari sisi pelaku dan peristiwa yang terjadi di zaman tersebut. Kaum muslimin dan muslimah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diantara alasan ya, kenapa kemudian kajian kita yang insya Allah akan selalu kita bahas mengangkat topik terkait dengan kehalifan Andalusia di benua Eropa. Mungkin perlu untuk menjadi satu catatan terkait dengan latar belakang dulu ya. Mengapa sejarah Andalusia atau secara umum sejarah itu untuk selalu kita bahas, untuk selalu kita bicarakan di ruang-ruang publik, karena memang sejatinya sebagaimana asal katanya sendiri ya, sejarah yang disadur bahasanya dalam bahasa Arab ya, sejarah ibaratnya pohon
di mana dia punya akar, lalu kemudian tumbuh, memiliki batang, memiliki cabang, memiliki ranting, lalu dari pohon itu ada daun yang menaunginya, sampai di setiap masa selalu menghasilkan buah, yang dengan buah itu dapat dinikmati oleh sesiapa dari mereka yang hidup di zaman tersebut. Mereka dapat bernaung di bawahnya dan mereka bisa menikmati hasil dari pohon tersebut. Nah, itulah sejarah. Bahwasanya apa yang selalu kita ceritakan dari catatan-catatan sejarah yang pernah terjadi, maka setidaknya sebagaimana pohon tadi, itu bisa menjadi naungan, bisa menjadi menikmati daripada buahnya dalam perjalanan hidup kita hari ini. Maka bahasanya alam semesta ini, ya, dengan semua isinya tentu berjalan dalam rangkaian sistem aturan sunatullah yang sudah permanen. Aturan tersebut tidak pernah berubah dan berganti sekalipun waktu, kemudian masa berganti masa. Kita tentu sangat perlu untuk memahami sistem dan aturan-aturan tersebut agar dapat memanfaatkan berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bahkan lebih dari itu, agar kita dapat menjalani kehidupan yang baik dengan memahami pengalaman-pengalaman masa lalu yang telah terjadi sesuai dengan sunatullah yang ada di alam ini, maka setidaknya sistem, ya, atau aturan tersebut tentu tidak akan pernah mengalami perubahan. Jadi namanya sunatullah, yang namanya peristiwa yang sudah diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja sudah menjadi suatu pelajaran mahal. Sekali lagi, aturan-aturan tersebut sampai hari kiamat tidak akan pernah terjadi perubahan, ya, karena dia berlaku paten, berlaku permanen, mengikuti iradah, kehendak dari sang penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tentu hal tersebut, ya, tergambar dalam surat Fatir ayat 43, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falan tajida li sunnatillahi tabdila wa lan tajida li sunnatillahi tahwila." Maka kamu tidak akan pernah menemukan pengganti terhadap sunatullah, dan kamu tidak akan menemukan pergeseran terhadap sunatullah tersebut. Maka ini merupakan satu prinsip yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Alkitab, dalam Al-Qur'an. Ini juga menetapkan sebagai salah satu sunnah dari sunnah-sunnah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlaku secara konstan, berlaku secara paten dan permanen, yang sangat memungkinkan dipahami dan dimanfaatkan oleh semua umat manusia. Salah satu contoh yang paling sederhana untuk kita mengambil analoginya adalah, ya, kita manusia tentu memahami bahwasanya saat kita memanasi air, maka air itu akan bertahap sampai kemudian mencapai titik puncak pada derajat 100 derajat Celcius. Maka walaupun diberikan amunisi atau bahan bakar yang banyak, maka dia akan paten, dia akan permanen pada derajat 100 derajat tersebut. Nah, apa yang ditetapkan yang merupakan sunatullah atau hukum alam itu, maka itu tidak akan mengalami perubahan, ya, sampai hari kiamat. Ini satu analogi, ya. Dan kita bisa bayangkan kalau sekiranya hal yang sama kita memanasi air, ternyata keesokan harinya dia mendidih di angka 50 derajat. Kemudian beberapa hari kemudian kita juga masih memanasi air, ternyata dia menurun di angka 30 derajat, dia sudah mendidih, dan seterusnya dan seterusnya. Tentu hal yang mengalami perubahan-perubahan seperti ini atau yang tidak konstan, itu tidak akan menjadikan kita, ya, umat manusia itu bisa memikirkan apa-apa yang bisa dilakukan atau dirancang.
Maka setidaknya apa yang terjadi di alam ini, salah satunya tadi adalah kita memanasi air yang dengan bagaimanapun caranya dia pasti akan mendidih di angka 100 derajat Celcius dan tidak akan mengalami perubahan, baik dilakukan bulan depan, tahun depan, bahkan 1 abad ke depan sampai hari kiamat. Itu menunjukkan bahwa sunatullah terhadap air tersebut, maka itulah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu contoh bahwasanya sunatullah ya, yang terjadi di alam ini, sekali lagi itu akan menjadi pelajaran mahal untuk menjadi kajian kita. Pemirsa yang budiman, ikhwan dan akhwat sekalian yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bagian daripada sejarah yang selalu untuk dibicarakan, untuk selalu dikaji agar supaya betul bisa memberikan manfaat bagi kita umat manusia. Nah, untuk kajian kita, mengapa tema Andalusia harus dibahas? Mengapa harus kehalifan Andalusia yang menjadi kajian kita? Ini menarik. Setidaknya sejarah Andalusia merangkum lebih dari 8 abad ya, atau 800 tahun sejarah Islam yang pernah ada di zaman tersebut. Setidaknya itu dimulai pada tahun 92 Hijriah atau 711 Miladiah sampai dengan tahun ke-797 Hijriah atau 1492 Miladiah, atau berjalan kurang lebih 805 tahun berdasarkan hitungan Hijriah, dan itu tentu bukan waktu yang singkat ya. 8 abad suatu peradaban muncul dalam panggung sejarah, tentu itu sangat luar biasa ya. Timbul tenggelamnya, kemudian manfaat apa yang pernah terjadi itu akan menjadi suatu hal yang sangat menarik untuk dibahas dan dikaji, kemudian akan kita ambil pelajarannya.